Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Ramadan dari kelas A Fotografi dengan nomor induk mahasiswa 20110520031. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Johan Pratama, NIM 20110860331, kelas Fotografi B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan kami mengambil tema tokoh inspiratif dan juga lokalitas daerah. Untuk tema yang kami ambil yaitu tokoh inspiratif, kami mengangkat tokoh yaitu Ki Samijan. Beliau adalah pembuat wayang dengan bahan dasar limbah plastik. Kecintaan Mbah Mijan ini terhadap seni pewayangan sudah tertanam semenjak beliau masih kecil dari cerita-cerita yang diceritakan secara turun-temurun baik dari keluarganya maupun dari orang lain. Beliau tinggal di Karangwaru, Lor, RT 2 nomor 83 Yogyakarta. Sebelumnya, beliau pernah bercita-cita menjadi seorang dalang wayang kulit saat beliau masih anak-anak. Namun, tampaknya cita-cita itu dianggapnya terlalu tinggi untuk beliau yang sebelumnya hanya anak dari seorang petani kecil. Meskipun begitu, cita-cita beliau belum terwujudkan, namun cita-cita itu juga tidak terkubur. Latar belakang topik, kami memilih untuk mengangkat wayang limbah Ki Samijan ini karena kami merasa tertarik dengan wayang yang menggunakan bahan dasar yang berbeda dari wayang pada umumnya. Sebagaimana yang kita tahu, wayang ini pada umumnya kan menggunakan kulit atau wayang golek, dan ini menggunakan limbah plastik yang pada dasarnya merupakan sampah. Wayang yang ini lebih unik karena walaupun berbahan dasar yang berbeda, namun secara visual wayang limbah ini terlihat mirip, bahkan hampir sama dengan wayang kulit pada umumnya. Selain itu, dengan mengolah limbah plastik ini juga dengan menjadikannya sebagai wayang, Mbah Mijan tidak hanya mengurangi keberadaan dari limbah plastik ini, tetapi juga memperkaya Indonesia dengan salah satu budayanya atau warisan dari negara kita, yaitu wayang. Kontribusi karya atau manfaat yang dapat kami bawakan dari diangkatnya tema ini. Sebelumnya, Ki Samijan menerangkan bahwa tujuan beliau membuat wayang limbah ini bukan untuk menunjukkan bahwa beliaulah yang pertama kali membuat wayang dari limbah plastik ini. Karena menurut beliau sebelumnya sudah ada orang lain yang membuat wayang dengan bahan dasar limbah plastik. Tetapi beliau memiliki tujuan dan mengharapkan untuk publikasi dan dukungan yang seluas-luasnya supaya wayang limbah ini dapat menjadi bagian dari penyelamatan lingkungan hidup yang di sekitar kita sangat banyak sekali adanya limbah plastik. Dan dengan diangkatnya wayang limbah beliau ini oleh saya dan Johan, kami dapat berkontribusi untuk mempublikasikan wayang limbah Mbah Mijan ini sehingga orang-orang akan lebih mengenal tentang tokoh inspiratif seperti beliau, ataupun orang lain juga akan memberi dukungan baik secara verbal maupun tidak kepada Mbah Mijan. Selanjutnya adalah namanya pendekatan, riset, serta pemotretan. Sebelum melakukan pendekatan dan pemotretan, kami melakukan riset terkait wayang limbah beliau, wayang limbah Mbah Mijan ini selama 1 minggu, agar saya dan Johan memiliki sedikit gambaran terkait wayang limbah dari Mbah Mijan ini. Setelah itu kami melakukan pendekatan dengan Mbah Mijan yang kurang lebih kami lakukan selama 3 hari. Setelah itu baru kami melakukan pemotretan dengan Mbah Mijan selama 2-3 hari dan mengikuti dengan keseharian beliau. Namun karena Mbah Mijan tidak begitu banyak keluar rumah, jadi kami memotret di dalam rumah beliau saja. Kesulitan dan kemudahan yang kami rasakan selama proses ini adalah: 1. Mbah Mijan aktif menceritakan tentang kisah beliau dan dengan senang hati mau menjawab dan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan ataupun yang kami bingungkan, kami penasaran atas cerita beliau. Yang kedua, Mbah Mijan ini tidak banyak beraktivitas di luar rumah, sehingga kami mengikuti keseharian Mbah Mijan ketika di rumah saja. Sedangkan kesulitan yang kami rasakan adalah karena Mbah Mijan tidak banyak beraktivitas di luar rumah, kami cukup kesulitan untuk memvariasikan foto dengan tempat dan suasana yang berbeda. Dalam kata lain,
sedikitnya aktivitas Mbah Mijan di luar ruangan ini memberikan kami kemudahan juga kesulitan. Peralatan-peralatan yang digunakan, yang pertama ada kamera Sony A6000, kamera Canon EOS 5D Mark II, lensa Zeiss planar T1,4/50 ZE, lensa Canon EF24/70 mm, dan lensa 7 Artisans 25 mm. Teknik fotografis dan non-fotografis yang kami lakukan. Untuk teknik fotografis yang kami lakukan berupa medium close-up shot, yaitu saat Mbah Mijan menunjukkan ekspresi-ekspresi yang kami rasa ekspresif sekali untuk beliau, kami melakukan teknik yang medium close-up karena terkadang beliau mengeluarkan ruang yang cukup besar karena pergerakan tangannya, sehingga kami tidak memotret secara close-up sekali, dan kami memilih untuk memotret secara medium close-up. Selain itu, kami juga memotret dengan POV shot atau point of view, yaitu saat beliau menunjukkan pembuatan dari wayang limbah itu, kami memotret dari belakang punggung beliau. Selain itu, ada beberapa foto yang kami menggunakan teknik framing, sehingga foto kami tidak terkesan begitu monoton dengan menggunakan framing ini dan terlihat lebih menarik. Selain itu, kami juga hampir semuanya melakukan teknik freeze karena beliau banyak melakukan pergerakan, terutama saat beliau membuat wayang limbah, sehingga kami akan menggunakan shutter speed tinggi untuk itu. Untuk teknik non-fotografis, kami berangkat bersama menggunakan kendaraan milik Johan ke rumah Mbah Mijan, dan kami tidak menginap ataupun menetap di rumah Mbah Mijan ataupun di dekat rumah Mbah Mijan, tetapi kami menghabiskan waktu kurang lebih seharian di rumah Mbah Mijan. Kesimpulan, dengan diangkatnya topik ini, kami jadi mengenal budaya wayang, kami juga mengetahui cara pembuatan wayang, terutama pembuatan wayang menggunakan bahan dasar limbah plastik, serta kami mengetahui kisah inspiratif yang dialami oleh Mbah Mijan sejak beliau kecil sampai sekarang. Bertemu dengan Mbah Mijan dan menghabiskan 1 minggu sedikit lebih dengan beliau ini membuat kami paham dan mengerti tentang perjuangan serta kekreativitas seseorang. Tidak semuanya terekspos oleh publik. Kami menganggap Mbah Mijan ini sebagai seniman yang sangat kreatif, namun tidak cukup dikenal oleh publik. Mbah Mijan ini menunjukkan bahwa limbah-limbah yang kita anggap pengganggu, murah, atau tidak berguna ini juga dapat daur ulang menjadi sesuatu yang bernilai, bahkan berhubungan dengan warisan bangsa Indonesia. Selain itu, kami mendapatkan referensi terkait wayang limbah ini melalui situs Facebook dan juga website-website yang tersedia di Google. Berikutnya adalah foto-foto yang kami ambil sama proses fotografi dokumenter ini. Yang pertama adalah foto dengan judul rumah yang menunjukkan bagian luar dan bagian dalam tempat tinggal Mbah Mijan beserta keluarga. Selanjutnya adalah foto dengan judul santai yang dimana terkadang Mbah Mijan ini merokok di waktu santainya. Selanjutnya adalah foto dengan judul bersamanya saat Mbah Mijan bersama dengan cucunya ataupun ditemani istrinya membuat wayang. Setelah itu adalah foto dengan judul obat oles yang Mbah Mijan ini terkadang mengoleskan obat cair ini di botol kecil ke hidungnya. Selanjutnya merupakan foto penyimpanan, yaitu tempat-tempat Mbah Mijan menyimpan wayang-wayang yang sudah beliau buat. Lalu ada sketsa wayang yang tersimpan, di mana Mbah Mijan ini menyimpan sketsa-sketsa wayangan di balik lembaran-lembaran kalender. Lalu ada foto peralatan yang merupakan alat dan bahan yang digunakan oleh Mbah Mijan untuk membuat wayang limbah. Selanjutnya adalah pembeda wayang limbah Mbah Mijan. Yang pertama, Mbah Mijan menggunakan limbah plastik, yaitu dengan cara mengsketsa dengan cara dijiplak dari sketsa yang sudah ada di belakang lembaran kalender, lalu menggunakan solder untuk memberikan ukiran-ukiran pada wayangnya. Beliau memaku untuk menyatukan rotan dengan wayang limbah tersebut. Lalu beliau juga menggunakan rotan untuk lebih lentur. Selanjutnya ada foto bersih-bersih, di mana setelah membuat wayang limbah, Mbah Mijan akan membersihkan sisa-sisa bekas pembuatan wayang limbah tersebut. Selanjutnya merupakan foto dari wayang-wayang limbah yang dibuat oleh Ki Samijan.
Lalu ada wayang waria yang pernah ditampilkan di Pondok Pesantren Waria oleh Mbah Mijan. Lalu selain wayang dalam bentuk fisik, Mbah Mijan juga melukis wayang. Dan berikut adalah lukisan-lukisan yang dibuat oleh Mbah Mijan, juga oleh cucunya Mbah Mijan yaitu Salsa. Lalu di bulan puasa ini Mbah Mijan akan berbuka bersama cucunya. Setelah berbuka, Mbah Mijan juga akan makan bersama dengan keluarganya. Lalu Mbah Mijan juga meminum obat. Dalam hal ini Mbah Mijan tidak berpuasa saat beliau harus meminum obat, karena obat tersebut harus diminum di sore hari. Lalu Mbah Mijan juga mereka ulang hasil dokter karena Mbah Mijan rutin untuk check up ke dokter. Selanjutnya adalah foto prestasi yang diraih oleh Mbah Mijan. Lalu yang terakhir merupakan foto keluarga Mbah Mijan bersama sang istri. Selanjutnya adalah foto BTS atau behind the scene dari fotografi dokumenter kami. Pada tema lokalitas ini, kami ingin mengangkat Jembaringan Langgenastro. Jembaringan Langgenastro sendiri merupakan komunitas, paguyuban, atau paseduluran olahraga panahan tradisional yang berpijak pada tradisi dan budaya Yogyakarta. Jembaringan Langgenastro sendiri lahir pada hari Minggu 18 Maret 2012 atau pada kalender Jawa bertepat pada Minggu Legi 24 Bakdo Mulut Wawu. Jembaringan Langgenastro sendiri terletak di Jalan Langgenarjan Kidul, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Jembaringan Langgenastro sendiri berasal dari nama kampung mereka, yakni Kampung Langgenastran. Komunitas ini merupakan paseduluran Jembaringan tertua yang berada di Yogyakarta. Jembaringan Langgenastro juga menginisiasi munculnya banyak sasana Jembaringan yang berada di Yogyakarta. Anggota Jembaringan bermula dari beberapa orang warga sekitar, kemudian hingga saat ini anggotanya berasal dari masyarakat umum. Jembaringan adalah seni olahraga tradisional yang menggunakan rasa. Rasa di sini yang berarti hati. Olahraga tradisional ini sekarang berkembang tanpa meninggalkan unsur-unsur kearifan lokal dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Maka dari itu, kami ingin mengenalkan bahwa Jembaringan merupakan olahraga panahan tradisional yang masih eksis hingga saat ini tanpa meninggalkan unsur-unsur tradisi dan budaya. Manfaat yang dapat kami ambil yaitu dapat mengangkat budaya panahan tradisional supaya lebih dikenal masyarakat luas dan banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti olahraga tersebut. Proses kreatif, yang pertama kami mencari informasi melalui media digital, kemudian kami mencoba menuju lokasi latihan dan menanyakan jadwal latihan kepada warga sekitar. Setelah kita mendapatkan informasi mengenai jadwal latihan, kami datang pada Sabtu pagi ketika mereka sedang melakukan latihan. Setelah itu kami minta izin kepada Pak Nonon selaku pengurus yang berada di lokasi tersebut untuk melakukan tugas foto dokumenter. Setelah diberi izin, kami mulai melakukan kegiatan foto dokumenter tersebut. Kemudian kami mengikuti kegiatan-kegiatan Jembaringan Langgenastro yang lainnya. Di sana kami juga berbaur kepada masyarakat dan mencoba menanyakan beberapa hal mengenai Jembaringan Langgenastro kepada para anggota Jembaringan. Kami juga diberikan nomor yang dapat dihubungi oleh salah satu anggota Jembaringan Langgenastro agar kita juga dapat mengetahui kapan adanya latihan Jembaringan Langgenastro tersebut. Selanjutnya kami juga berkunjung ke tempat atau ke rumah Pak Agung Sumedi selaku pendiri atau sesepuh untuk mencari informasi lebih mengenai Jembaringan Langgenastro. Kesulitan yang kami alami ketika kami memotret Jembaringan ketika malam hari, dikarenakan lokasi yang gelap dan kami tidak bisa menggunakan flash karena akan mengganggu konsentrasi latihan mereka. Selain itu, kami juga harus berhati-hati dalam mencari angle karena ditakutkan ada anak panah yang menyasar. Kemudahan dalam dokumenter ini yaitu di sana kami dianggap seperti keluarga sendiri. Mereka menyambut baik datangan kami karena mereka senang jika kegiatan mereka ada yang mendokumentasikan.
Berikut adalah peralatan yang kami pakai. Teknik fotografis yang kami gunakan yaitu medium close up, point of view shoot, framing, dan freeze. Selanjutnya kesimpulan. Dengan mengambil kualitas Jembaringan Naganastro, kami dapat lebih mengenal jauh tentang olahraga tradisional tersebut dalam segi teknis, budaya, serta kekeluargaan yang dibangun. Pada foto berikut yaitu gendewo. Gendewo dalam bahasa Jawa berarti busur panah. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada cangkola atau pegangan yang berfungsi sebagai pegangan penjembaring. Kemudian ada lar, sayap, berfungsi sebagai pelontar jembaring. Dan yang terakhir ada sendeng atau bagian benang. Selanjutnya ada foto jembaring. Jembaring merupakan anak panah yang dibagi juga menjadi 4 bagian, yaitu ada bedor, mata panah yang terbuat dari besi, kemudian ada deder, batang anak panah terbuat dari kayu atau bambu, kemudian ada nyenyep, mangkal anak panah terbuat dari plastik, kemudian ada wulu atau bulu terbuat dari bulu unggas. Foto selanjutnya ada sasaran wong-wongan. Dalam jembaringan yang menjadi target anak panah yaitu sasaran wong-wongan atau bandul wong-wongan. Terbagi menjadi 2, yaitu molo yang berada di pada atas yang berwarna merah, kemudian ada awak yang berada di tengah atau berwarna putih. Selanjutnya ada foto Sasana Jembaringan Naganastro. Sasana Jembaringan Naganastro merupakan tempat untuk melakukan latihan. Selanjutnya ada bandul barokah. Digunakan sebagai tempat iuran seikhlasnya. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk perawatan sasana atau perawatan yang lainnya. Selanjutnya ada gudang, tempat untuk menyimpan gendewo, jembaring, dan alat-alat lainnya. Sebelah kiri merupakan gudang Naganastro yang berada di rumah Pak Agung. Sebelah kanan merupakan gudang Sasana Jembaringan Satria Yowitan. Para penjembaring Naganastro juga ikut menyimpan beberapa peralatan mereka di sana. Kemudian ada memakai udeng. Sebelum melakukan jembaringan diwajibkan minimal menggunakan udeng. Udeng sendiri merupakan alat ikat kepala khas Jawa atau bisa diganti dengan belangkon. Selanjutnya ada menggunakan jarik. Selain menggunakan udeng, pemain ada juga yang melengkapinya dengan memakai jarik. Selanjutnya ada foto yang kami beri judul dipakaikan orang tua. Untuk anak-anak kebanyakan dibantu oleh orang tua dalam memakai udeng dan jarik. Foto berikutnya dengan judul melatih, yaitu potret Pak Nonon ketika sedang melatih jembaringan kepada anak-anak. Selanjutnya ada latihan rutin anak-anak. Latihan rutin yang dilakukan oleh anak-anak yaitu pada Sabtu pagi. Selanjutnya ada latihan di Sasana Satria Yowitan. Selain di Sasana Jembaringan Naganastro, mereka juga melakukan latihan di Sasana Jembaringan Satria Yowitan. Dikarenakan Sasana Jembaringan Naganastro yang digunakan sekarang berbagi dengan tempat parkir wisata alun-alun kidul. Jadi mereka terbatas dalam segi waktu karena tempatnya berbagi dengan tempat parkir. Selanjutnya ada paseduluran. Dalam komunitas ini nilai paseduluran yang dibangun sangat kuat atau nilai persaudaraan yang dibangun sangat kuat. Selanjutnya ada foto peresmian Jembaringan Terate. Kegiatan Jembaringan Naganastro ketika diundang di peresmian Jembaringan Terate. Selanjutnya ada ngabuburit Jembaringan Pasar Sasen. Kegiatan Jembaringan Naganastro pada acara pengenalan Jembaringan Pasar Sasen yang ke-15. Selanjutnya ada foto behind the scene atau di balik layar ketika kita sedang mengerjakan tugas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.